Sebelum memulai perbincangan mengenai 10 tanda besar hari kiamat, inilah pembantaian besar-besaran dan penaklukan Konstantinopel. Pembantaian besar-besaran dan penaklukan Konstantinopel dipimpin langsung oleh Al-Mahdi, sebagaimana keterangan hadis-hadis sahih. Pada masa kekhilafahannya, Isa bin Maryam alaihi salam turun. Pada masa kedua tokoh itu, Dajjal pun muncul dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka berdua bahu-membahu dalam mengejar Dajjal. Lalu Isa alaihi salam membunuhnya di pintu gerbang Lud, Palestina. Telah kami uraikan tentang Al-Mahdi, kemunculannya, kekhilafahannya, kekuasaannya, dan keadilannya. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang pembantaian dan penaklukan Konstantinopel. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Romawi tiba di Amak atau Dabik, dua tempat di negeri Syam dekat Halb. Pasukan dari Madinah yang terdiri atas penduduk bumi pilihan berangkat menyerang mereka pada hari itu. Ketika mereka saling berbaris, pasukan Romawi berseru, "Jangan halangi kami untuk memerangi sekutu kami yang berkhianat." Kaum muslimin pun menukas, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian menyerang saudara-saudara kami." Mereka pun memerangi pasukan Romawi itu. Sepertiga dari mereka, yakni orang-orang yang selamanya tidak Allah terima tobatnya pun terkalahkan. Sepertiga yang lainnya, yakni para syuhada yang utama di sisi Allah pun terbunuh. Penaklukan ini tidak dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Sedangkan sepertiga yang terakhir, yakni orang-orang yang tidak tertimpa fitnah, untuk selamanya pun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka sedang sibuk membagi-bagikan harta rampasan perang, mereka pun sudah menggantungkan pedang-pedang melambangkan senjata mereka di pohon zaitun. Tiba-tiba setan meneriaki mereka, "Al-Masih Dajjal telah mendatangi keluarga kalian." Mereka pun bergegas kembali pulang untuk menyelamatkan keluarga mereka sekaligus membunuh Dajjal. Padahal tindakan itu salah, sebab ketika mereka mendatangi Syam lagi, barulah Al-Masih Dajjal muncul. Ketika mereka tengah bersiap untuk berperang, mereka menyamakan barisan karena sudah saatnya untuk mendirikan sholat. Tiba-tiba Isa bin Maryam alaihi salam turun. Lalu dia ditawari untuk mengimami mereka. Jika musuh Allah Dajjal melihat Isa, Dajjal meleleh, sebagaimana melelehnya garam sampai binasa. Hanya saja Allah berkehendak untuk membunuhnya melalui tangan Isa alaihi salam. Isa pun memperlihatkan noda darahnya yang ada pada belatinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hebatnya pertempuran itu beserta segala kengeriannya, juga keberanian kaum muslimin pada hari itu dalam menaklukkan Konstantinopel dan mengalahkan Romawi. Mereka tidak takut mati dan tidak lemah sama sekali, seolah-olah Allah hendak mengakhiri dunia ini ketika kaum muslimin menang. Meskipun jumlah mereka sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan perumpamaan para tentara yang mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Quran Surah Ali Imran ayat 146. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum warisan dibagikan, tetapi orang-orang tidak merasa gembira dengan harta rampasan perang itu." Kemudian Rasulullah menunjuk ke arah Syam dan bersabda, "Ketika musuh berkumpul untuk menyerang umat muslim pun berkumpul untuk menyerang mereka. Aku bertanya, apakah yang engkau maksud adalah bangsa Romawi?" Beliau menjawab, "Benar, di sana terjadi peperangan yang dahsyat. Kaum muslimin dipersyaratkan untuk mati dan tidak kembali pulang tanpa kemenangan. Kedua kubu itu saling membunuh sampai malam. Kedua pihak itu pun berhenti berperang tanpa ada yang menang dan persyaratan tersebut belum terpenuhi. Keesokan harinya, kaum muslimin dipersyaratkan lagi untuk tidak pulang tanpa kemenangan. Kedua kubu itu pun saling membunuh sampai malam hari. Kemudian mereka menghentikan perang tanpa ada kemenangan. Persyaratan tersebut
belum juga terpenuhi sampai hari keempat. Sisa-sisa kaum muslimin menyongsong para musuh. Allah pun membuat kaum muslimin mengalahkan mereka. Kaum muslimin membantai mereka dengan cara yang belum pernah disaksikan atau belum pernah dilihat yang semacam itu. Sampai-sampai burung terbang melintasi mereka tidak akan bisa melampaui mereka tanpa tersungkur mati. Di antara 100 orang hanya 1 orang saja yang hidup. Lalu bagaimana mungkin orang merasa gembira dengan harta rampasan perang dan warisan yang dibagikan? Sementara itu, mereka sibuk membagikan rampasan perang. Tiba-tiba mereka mendengar berita yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Mereka mendengar suara teriakan bahwa Dajjal telah mendatangi keluarga mereka. Serta-merta mereka menolak bagian rampasan perang mereka dan bergegas berangkat menuju keluarga mereka. Dikirimlah sejumlah tentara kavaleri sebagai pasukan perintis. Aku benar-benar mengetahui nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka serta warna kuda mereka. Merekalah tentara kavaleri terbaik di muka bumi pada saat itu. Atau sebagian dari mereka kavaleri terbaik di muka bumi pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalian telah mendengar tentang sebuah kota yang satu sisinya ada di daratan dan sisi lainnya ada di lautan. Meskipun panjang lebar, dalam beberapa hal dapat memberikan gambaran yang jelas untuk mengetahui peristiwa pembantaian besar-besaran itu. Terjadi suatu perdamaian atau gencatan senjata antara kaum muslimin dan Romawi. Sampai-sampai kaum muslimin bersama Romawi memerangi musuh mereka bersama. Lalu kaum muslimin membagi harta rampasan kepada mereka. Kemudian Romawi dan kaum muslimin menyerbu Persia. Kaum muslimin dan Romawi membunuh tentara mereka dan menawan anak istri mereka. Kubu Romawi berkata, bagikanlah kepada kami harta rampasan itu sebagaimana kami membagikan harta rampasan perang kepada kalian. Lalu kubu Romawi berkata, bagikanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang beragama Islam. Kaum muslimin pun menukas, kami tidak akan pernah membagikan istri-istri dan keturunan-keturunan kaum muslimin kepada kalian untuk selamanya. Mereka pun berkata, kalian mengkhianati kami. Kubu Romawi pun menghadap penguasa Konstantinopel dan mengadu dengan berkata, orang Arab telah berkhianat, padahal jumlah kami lebih banyak daripada mereka, memiliki persenjataan lebih lengkap dan jauh lebih kuat daripada mereka. Beri kami bantuan agar kami perangi mereka. Penguasa Konstantinopel berkata, aku tidak mau mengkhianati mereka. Mereka telah mengalahkan kami selama ini. Kemudian pasukan Romawi mendatangi pejabat Romawi dan melaporkan hal itu kepadanya. Dikirimlah 80 bendera. Setiap bendera membawahi 12.000 tentara di lautan. Teman-teman mereka berkata kepada mereka, jika kalian telah berlabuh di pantai-pantai negeri Syam, bakarlah kapal-kapal kalian agar kalian berperang sekuat tenaga membela diri kalian. Mereka pun melakukannya dan berhasil merebut negeri Syam, baik darat maupun lautan, kecuali kota Syam dan Ma'tak. Mereka juga merobohkan Baitul Maqdis. Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku pun bertanya, seberapa besar kota Damaskus untuk menampung kaum muslimin? Nabi menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, kota itu benar-benar dapat memuat kaum muslimin, sebagaimana rahim memuat janin. Aku bertanya lagi, apakah Ma'tak itu wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, sebuah gunung di negeri Syam, dari arah Hims, terletak di atas sebuah sungai yang disebut Arid. Anak istri kaum muslimin berada di puncak Ma'tak, sedangkan kaum muslimin ada di atas Arid. Romawi memerangi mereka siang malam. Ketika penguasa Konstantinopel mengetahui hal itu, dia mengirimkan 300.000 tentara angkatan darat. Sampai akhirnya, orang-orang Yaman mendatangi mereka yang hati mereka telah dipautkan oleh Allah dengan iman. Bersamanya ada 40.000 keledai sampai mereka tiba di Baitul Maqdis. Kemudian mereka memerangi Romawi dan mengalahkannya serta mengeluarkan mereka satu persatu. Lalu orang-orang non-Arab mendatangi mereka. Aku pun bertanya, apa itu orang-orang non-Arab wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah budak-budak yang telah kalian merdekakan. Mereka adalah suatu kaum yang kalian perangi sebelum Persia. Mereka berkata, kalian bersikap fanatik golongan, wahai orang-orang Arab. Tidak ada seorang pun hendaknya satu hari penguasa Arab yang memimpin kalian dan satu hari para mantan budak non-Arab yang memimpin kalian. Maka mereka berangkat ke Ma'tak. Kaum muslimin mendirikan tenda di tepi sebuah sungai bernama ini dan itu.
Sementara kaum musyrikin berada di tepi sebuah sungai yang bernama Rokobah, yakni Sungai Hitam. Kaum muslimin pun memerangi kaum musyrikin, tetapi Allah menunda kemenangan bagi kedua kubu itu dan menurunkan kesabaran bagi keduanya, sampai-sampai 1/3 dari kaum muslimin terbunuh, 1/3 lainnya melarikan diri, dan 1/3 terakhir tetap bertahan di medan perang. Orang yang terbunuh sebagai syahid setara dengan 10 orang yang mati syahid pada perang Badar. Padahal seorang syuhada Badar dapat memberi syafaat kepada 70 orang sebagai syahid. Dari 1/3 sisa itu pun masih terbagi 3 lagi. 1/3 di antara mereka mengadakan pertemuan dengan Romawi dan mengatakan, seandainya Allah memerlukan agama ini, niscaya Dia akan menolong mereka. Sepertiga lainnya, yakni 1/3 Muslim Arab, mengatakan, teruslah, Romawi tidak akan dapat menangkap kita untuk selamanya. Ayo kita ke daerah orang-orang Baduy. Ayo kita ke Irak, Yaman, dan Hijaz. Di sana tidak ada yang menolong Romawi, sedangkan 1/3 sisanya tetap bertahan di medan perang dengan bahu-membahu dan berseru, Allah, Allah. Tinggallah fanatisme golongan, bersatulah dan perangi musuh kalian, karena kalian tidak akan menang selama kalian masih bersikap fanatisme golongan. Maka mereka semua bersatu padu dan saling berbaiat untuk tetap memerangi musuh sampai mereka menemui saudara-saudara mereka yang telah mati syahid. Ketika Romawi menyadari siapa yang berpihak kepada mereka dan siapa yang terbunuh, serta melihat sedikitnya jumlah muslimin, seorang tentara Romawi maju di antara kedua kubu dengan membawa sebuah panji yang pada bagian atasnya terdapat salib, dan kemudian berseru, salib telah menang. Mendengarnya, seorang tentara muslim pun maju di antara kedua barisan itu dengan membawa sebuah panji dan berseru, justru para penolong Allah yang menang, justru para penolong Allah yang menang dan para walinya. Allah pun murka kepada orang kafir karena mereka telah mengatakan bahwa salib telah menang. Maka Jibril turun bersama 200.000 malaikat lainnya. Allah berfirman, wahai Mikail, tolonglah para hambaku. Mikail pun turun bersama 200.000 malaikat lainnya. Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang kafir, sehingga mereka semua terbunuh dan terkalahkan. Kaum muslimin meneruskan perjalanan mereka ke negeri Romawi, sampai mereka tiba di bangunan-bangunan besar, dan di atas dindingnya banyak orang berkata, kami tidak pernah melihat pasukan lebih banyak daripada Romawi. Betapa banyak kami telah membunuh sebagian besar antara mereka di kota ini. Mereka pun berkata, berilah kami keamanan, kami akan membayar jizyah kepada kalian. Mereka pun memperoleh keamanan dan Romawi sepakat membayar jizyah. Kemudian kelompok-kelompok mereka mendatangi kaum muslimin dan mengatakan, wahai orang-orang Arab, Dajjal telah mendatangi anak istri kalian. Padahal berita itu tidak benar. Barang siapa di antara kalian ada di tengah mereka, jangan menemui sesuatu apapun yang ada padanya, karena itu adalah sia-sia. Mereka pun keluar dari negeri itu. Ternyata berita itu bohong belaka. Kemudian Romawi menyerang orang-orang Arab yang tersisa di negeri mereka dan membantai mereka semua. Sampai-sampai di negeri Romawi tidak tersisa seorang Arab pun, baik pria maupun wanita. Bahkan tidak pula seorang bocah Arab pun. Berita itu pun sampai ke telinga kaum muslimin. Kemudian mereka kembali dengan murka karena Allah serta membunuh tentara Romawi dan menawan anak istri Romawi. Mereka juga menghimpun harta benda. Setiap kali mereka singgah pada suatu kota atau suatu benteng, mereka pasti berhasil menaklukkannya dalam waktu tidak lebih dari 3 hari saja. Mereka juga singgah di Teluk dan mengepungnya pada pagi harinya. Para penduduk Konstantinopel berkata sesumbar, salib adalah kebanggaan kami, laut kami, dan Al-Masih adalah penolong kami. Pada keesokan pagi harinya, para penduduk Konstantinopel berkata sesumbar, salib adalah kebanggaan kami, laut kami, dan Al-Masih adalah penolong kami. Pada keesokan pagi harinya, teluk itu telah menjadi kering. Lalu kemah-kemah didirikan di sana. Namun laut masih mengurung Konstantinopel dan penduduknya masih bisa sesumbar. Salib adalah kebanggaan kami. Kemudian kaum muslimin mengepung kota kafir itu pada malam Jumat dengan senantiasa mengucapkan tahmid, takbir, dan tahlil sampai pagi. Tidak ada yang tidur antara mereka, bahkan tidak ada pula yang duduk. Setelah terbit matahari, kaum muslimin bertakbir sekali. Akhirnya runtuhlah apa yang berada di antara kedua jembatan. Orang-orang Romawi pun berkata, selama ini kita membunuh orang Arab, sekarang
Kita memerangi Tuhan kita karena Dia telah meruntuhkan kota kita bagi mereka dan mengalahkan kita bagi mereka. Kaum muslimin pun memenuhi tangan mereka dengan harta dan menimbang emas-emas dengan perisai-perisai serta membagikan anak istri kaum Romawi. Sampai-sampai setiap tentara muslimin mendapat bagian 300 gadis perawan. Mereka pun menikmati bagian yang mereka peroleh sampai waktu yang Allah tentukan. Setelah itu barulah Dajjal benar-benar muncul. Demikianlah Allah menaklukkan kota Konstantinopel melalui tangan-tangan sekelompok wali Allah. Allah menjauhkan kematian dan penyakit dari diri mereka sampai Allah menurunkan Isa bin Maryam kepada mereka. Mereka pun memerangi Dajjal bersama Isa.